Ya, sehingga kita peroleh seperempat U pangkat 2. Oke, U-nya langsung saya ganti aja ya. Seperempat, U-nya itu menjadi ln X kuadrat. Ln X kuadrat plus C. Oke, jangan bingung ya, jangan misalkan itu X kuadrat ya. Kenapa? Karena X kuadrat apa ya? Kalau X kuadrat kan 2X. Ya itu nggak habis ya. Coba, ada teman-teman yang begini ngerjainnya. Sebentar ya, saya contohkan dulu. Ada hal yang lucu, yang sering terjadi. Jadi begini, X kuadratnya ada yang dimisalkan. Jadi U sama dengan X kuadrat, ini tidak untuk ditiru. Untuk dievaluasi aja. 2X dx sehingga ini setengah du sama dengan X dx. Oke, jadi integralnya menjadi ln, katanya begini, ln, ini jadi 2X di sininya habis ya, 2X-nya pindah. Nah, sehingga ditulis oleh si teman itu jadi ln U per X, dx-nya menjadi 1/2X du. Sehingga X ini difaktorkan. Jadi 1/2X kuadrat integral ln U du. Ini nggak boleh ya teman-teman ya, adik-adik. Ini namanya tidak konsisten. Ingat bahwa integral itu harus konsisten. Kalau kita sudah merubah variabelnya menjadi U, maka wajib semuanya jadi U. Oke? Ya, X itu permisalan ini tahapan mentransformasi X menjadi U. Sehingga X itu harus semuanya jadi U. Sedangkan di sini masih ada X. Memang sih ini kan U dan U. Ln U dan du. Terus X-nya dikeluarin. Ini tidak boleh ya. Ini juga tidak boleh. Ya, adik-adik. Jadi kalau permisalan itu, ketika kita sudah memisalkan, maka semuanya harus berubah. Variabel X harus berubah menjadi U, atau kita mau misalkan menjadi Z atau T, itu harus berubah semuanya. Tidak boleh ada yang tersisa. Oke, ini tidak untuk ditiru. Jangan ada yang melakukan ini lagi ya. Ya, ini tidak untuk ditiru. Salah. Oke, teman-teman, kita lanjut. Oke, ini gampang. Ada yang bisa jawab ini? Silahkan. Ayo adik-adik sambil dihidupin ya videonya biar saya bisa lihat kalian mendengarkan dengan baik atau tidak. Ayo. Ayo. Ada yang bisa jawab? Ini tidak ada yang aktif kameranya. Saya tunggu sampai kameranya aktif baru saya lanjutkan menjawab. Silakan aktifkan kameranya adik-adik.
Ayo, ada yang bisa jawab nomor 9? Silakan, ada yang punya jawaban? Nomor 9? Ayo, jawab aja. Melakukan permisalan juga, Bu. Apanya yang dimisalkan? Sepertinya yang dimisalkan itu, Bu, 1/X-nya, Bu. 1/X yang dimisalkan. Iya, sepertinya, Bu. Yang lain ada yang punya jawaban lain? Silakan Wendy. Ada punya jawaban? Tadi ada yang bilang pakai 1/X-nya yang dimisalkan. Wendy, jawaban kamu apa? Belum dapat apanya, Bu, gambarannya. Belum dapat gambarannya karena kamu sedang melakukan aktivitas lain. Teman-teman yang lain, kalian perhatikan ya, ini sebentar lagi UAS. Kalau kalian masih main-main, ya nilai kalian bakal jelek. Ayo yang lain. Izin Bu, 2019 per X-nya dimisalin Bu. Iya, jadi bukan 1/X-nya saja ya. Kurang lengkap. Nanti kalau 1/X-nya saja yang dimisalkan, nanti dia masih memuat apa namanya, tidak terlalu simpel. Bisa dikerjakan tapi tidak terlalu simpel. Tidak paling sederhana itu misalnya. Lebih tepat kata-katanya. Jadi misalkan U-nya adalah 2019 per X. Maka dari sini DU-nya kita dapatkan adalah 2019-nya tetap. X itu kan jadi X pangkat minus 1. X pangkat minus 1 diturunkan, diturunkan jadi minus X pangkat, ini saya tulis ya, 2019 X pangkat minus 1. Jadi minus X pangkat minus 2 dx. Ini udah beberapa soal ya, hampir sama ya, polanya mirip ya. Yang dimisalkan pangkatnya atau yang dimisalkan inputannya. Jadi gambarannya sudah jelas, Weni. Jadi ini udah bisa digambarkan karena dari tadi sudah dibahas soal seperti ini. Sehingga dari sini kita bisa tuliskan 1/2019 DU sama dengan 1/X² dx. Perhatikan baik-baik. Sehingga kita peroleh integralnya menjadi integral E pangkat U. Lalu dx per x kuadratnya menjadi minus 1/x².
2019 DU. Sama dengan minus 1 per 2019 integral E pangkat U DU. Ya. Ini gampang sekali, integral E pangkat U ya tetap ya. 1 per 2019 E pangkat U tetap E pangkat U. Ditambah dengan C. Oke? Ya, min 1 per 2019 E pangkat U-nya adalah 2019 per X plus C. Ya, paham ya, teman-teman? Ada yang ditanya? Silakan jika ada yang ditanya. Nanti saya minta kamu untuk menuliskan ulang ya, untuk memastikan kamu benar-benar belajar apa enggak. Tapi tidak dengan saya mengupload apa yang saya tulis. PowerPoint-nya saya tidak upload kembali, yang saya upload hanya video. Jadi saya minta di e-course itu kamu tuliskan ulang jawabannya. Oke, saya lanjut. Nomor ini, nomor 10, nomor terakhir untuk bentuk soal seperti ini. Mungkin saja nanti soalnya seperti yang sesi pertama ya. Mungkin saja saya masih belum tahu bentuk soalnya. Mungkin saja nanti pilihannya benar atau salah. Bisa juga mencari jawaban yang salah, pernyataan yang salah dari semua pernyataan. Ya, atau mencari jawaban yang benar dari pilihan jawaban. Ya, silakan nomor 10. Bagaimana caranya? Silakan. Izin Bu, cos X-nya dimisalkan Bu. Cos X-nya dimisalkan. Jadi kira-kira bentuknya seperti apa? Kevin, kalau saya misalkan cos X-nya jadi U, itu akan mengeliminasi siapa aja? Sebentar Bu. Ya. Jangan ini ya. Ini mengeliminasi selain ini mengeliminasi sin X dan dx. Coba lihat. Turunannya sama dengan cos X turunannya adalah Min sin Bu. iya, min sin. Jangan ketinggalan X-nya, Kesya. Min sin X, dx ya. Jadi, yang kita mau ganti itu sin X-nya dengan dx. Jadi, minnya kita eliminasi dari ruas kanan. Sin X, dx. Sin X, dx menjadi minus du. Sin cos X-nya menjadi sin U. Maka itu bisa dituliskan menjadi sama dengan integral sin U. Oke. Sin U. Sin X dx-nya menjadi minus du. Batasnya dari berapa sampai berapa? Batasnya dari berapa sampai berapa?
Ayo. Iya, 0 batasnya per 2, dari siapa itu yang jawab? Axel. Saya nggak lihat. Siapa? Excel. Axel. Batasnya dari berapa sampai berapa, Axel? 0 V per 2. 0 sampai pi per 2. Nah, saya tanya lagi ya. Ingat, konsistensi. Ketika ini dalam X, saya ganti jadi pointer. Ketika ini dalam fungsi X, diintegralkan terhadap X, maka pastilah batas ini dalam X. Oke, Axel dan teman-teman. Sekarang variabelnya kita jadikan U. Diintegralkan terhadap U. Batasnya harus dalam U. Oke, ini harus dalam U. Kalau kita masih pakai 0 sampai pi per 2 itu masih pakai X. Artinya dia tidak konsisten. Saya perjelas lagi. Kalau ini kan kita sedang mentransformasi. Permisalan ini mentransformasi X menjadi U. Ini siapa? Ini X. Ini batas atasnya untuk X. Jadi nggak boleh pakai 0 sampai pi per 2. Oke teman-teman. Jadi kalau 0 itu menjadi berapa? U itu adalah cos X. Maka kalau X-nya 0, U-nya jadi sama dengan? Di langit-langit ada ya guys ya jawabannya. Lagi berpikir, Bu. Iya, lagi mikir. Cos X. Oh, masukin aja, substitusi aja. Cos 0 berapa? Berapa? 1, Bu. 1, Bu. Iya, 1. Ya, jangan takut, 1. Kalau pi per 2, X-nya ditransformasi ke U jadi berapa? 0, Bu. 0. Ya udah. Ingat ya, 0 posisinya di bawah, pi per 2 posisinya di atas. Maka kita tuliskan di sini, 0 itu diganti jadi 1, pi per 2 itu menjadi 0. Paham ya? Jadi, kita tulis, hasilnya adalah minus sin U diintegralkan. Jadi apa ya? Minus ya, minus cos U dengan batas 1, 0. Perlu nggak dikembalikan U-nya? Priscilla. Perlu dikembalikan ke cos X nggak U-nya, Priscilla? Enggak, Bu. Saya nanyanya Priscilla. Priscilla gimana? Perlu dikembalikan apa enggak ke cos X U-nya itu, Dek? Perlu ditransformasi ulang nggak? Tidak perlu, Bu. Kenapa? Lembut sekali suaranya. Kenapa tidak perlu diganti ulang? Gimana Alex? Kenapa tidak perlu diganti ulang? Kembali ditransformasi ulang. Soalnya batasnya udah diubah, Bu. Soalnya batasnya sudah dirubah ya teman-teman. Batasnya sudah dirubah. Ya, Priscilla, yang lainnya juga ya. Min dengan min. Jadi plus. Berarti kita tinggal substitusi. Cos 0. Oke. Cos 0 dikurang cos 1. Ya. Oke. Selesai. Kalau nggak diganti, kalau kita tidak mentransformasi batas, maka kita harus menuliskan seperti ini. Jadi, kita tuliskan
tanpa batas. Sehingga kita bisa tulis integral sin U minus DU. Ini kita peroleh hasilnya min cos U. Oke? Baru kita tulis cos dalam kurung cos X dengan batas 0 sampai pi per 2. Disama dengan cos pi per 2 disubstitusi. Cos pi per 2 itu 0 dikurang cos dari cos 0 adalah 1. Sama ya jawabannya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Adik-adik? Silahkan jika ada yang ditanya. Ya, silakan. Tidak ada? Yakin? Oke, sekarang kita masuk ke Riemann. Nah, perhatikan bahwa kita itu tidak dapat menyelesaikan ini. Kenapa? Ada yang tahu nggak jawabannya kenapa? Integral ini nggak bisa diselesaikan ya? Ya, atau ada yang bisa menyelesaikannya secara langsung? Nggak bisa pakai permisalan ya? Ya, nggak bisa kita pakai U sama dengan X kuadrat ditambah 1. Karena kalau U sama dengan X kuadrat ditambah 1 nanti akan menghasilkan turunannya X dx. Ya, X dx di sini cuma dx. X-nya kemana? Nah, itu nggak boleh. Ya, tidak boleh ada nanti sisa X. Pakai apa lagi? Ya, nggak bisa ya. Ini nggak bisa ya. Kecuali nanti di matematika dasar 2, kalian bisa pakai teknik integrasi namanya. Jadi mengubah bentuk-bentuk seperti ini menjadi bentuk trigonometri. Tapi untuk madas 1, matematika dasar 1 belum ada teorinya yang dipelajari. Jadi bagaimana mengintegralkan ini? Nah, nggak bisa kita menyelesaikan substitusi secara langsung. Karena kita bukan orang yang pantang menyerah. Ingat ya, kamu bukan orang yang pantang menyerah, maka carilah integralnya menggunakan metode numerik. Dengan N sama dengan 4. Saya sudah gambarkan. Begini bentuknya. Saya lengkapi dulu. Oke. Ini adalah sumbu X. Ini sumbu X-nya ya. Ini adalah sumbu Y. Nah, kita disuruh, kita bukan orang yang pantang menyerah. Jadi kita menggunakan metode numerik. Pakai Riemann kiri. Dengan N sama dengan 4. Ingat, N sama dengan 4 itu dengan kata lain, kita membuat poligonnya menjadi banyak 4. Oke, jadi kita bikin batasnya berapa ya? Kalau bikin 4, 1, 2, 3, 4. Oke? Ya, jadi ini 2/4 saya. Dibagi 4 dulu ya. Oke, saya bikin dulu pembagiannya. Ya. Nah, ini dia poligon-poligonnya. Pertama, jumlah Riemann kiri. Kalau kita pakai Riemann kiri, artinya kita menggunakan seperti ini ya. Kita pakai, saya tuliskan dulu, X0-nya adalah 0. X1, X2,
X3 sampai X4. Ya. Jadi 0, lalu dua per 4. Oke, 2 per 4. Lalu 2 kali 2 per 4. Di sini 3 kali 3 per 4. Sorry, di sini 2 ya, 2 per 4. Di sini 4 kali 2 per 4. Ini 2. Ini adalah 31 per 2. Sorry, saya hapus dulu. Tiga satu per 2. 3 dikali, sorry, jadi hapus ya. 3 per 2. Di sini adalah 1. Ini 1 per 2. Oke. Jadi integral itu bisa kita pakai pendekatan untuk yang pertama dulu. Nah, kalau Riemann kiri, lihat ya. Riemann kiri itu kita pakai batas yang kiri. Dari interval 0, jadi saya tulis dulu setengah 1, 3 per 2. Nah, untuk poligon dari 0 sampai setengah ini, interval ini kita pakai Riemann yang kiri. Oke, kita lihat dari setengah sampai 1. Titiknya di sini ya. Nah, kita ambil garisnya. Gitu. Ini juga ada 2 titik. Di 1 dan di 3 per 2. Kita ambil garisnya. Dan yang terakhir 3 per 2 dengan 2. Oke, begitu. Itu namanya Riemann kiri. Karena kita pada interval, masing-masing interval kita ambil batas kiri. Paham ya? Adik-adik, sehingga kita bisa tuliskan integral 0 sampai 2 akar X kuadrat ditambah 1 dx itu bisa kita hampiri dengan jumlahan Riemann kiri. Sigma n dari 0 tapi n dari 1, bukan n ya, saya ganti. I dari 0 sampai 3. Kenapa? Karena kita pakai Riemann kiri. Oke. Nah, poligon itu apa? Saya bikin kayak gini dulu ya. AI ya. Nah, integral I dari 0 sampai 3 apa ya? Ada yang tahu nggak? Rumus A, rumus area. Rumus luas, panjang dikali lebar. Jadi panjangnya yang mana? L, X, I. Dikali lebarnya apa? Delta, X, I. Ya, ini jadi sama dengan hampiran itu cuma 1 kali ya, kamu tulis ya. Cuma 1 di sini. Oh, ininya sama dengan F. Dan kita urutkan dari yang pertama. F, X0. F0 ditambah Fx1. F 1 per 2 ditambah F1. Oke, sampai X3. X3 3 per 2 ya. F 3 per 2. Nah, teman-teman, ini tidak saya kalikan masing-masingnya dengan delta X. Karena sama ya, delta X-nya berapa? Delta X itu adalah batas atas dikurang batas bawah dibagi dengan N. Itu sama dengan 2 dikurang 0 per 2. Sama dengan, salah, per 4 ya. 1 per 2. Jadi semua lebarnya sama dengan setengah. Oke. Yuk kita substitusi. Ingat Fx-nya siapa? Fx-nya adalah akar X kuadrat ditambah 1. Oke, ketika kita substitusi 0,
ke X kuadrat ditambah 1, maka hasilnya akar 1. Ditambah setengah kuadrat ditambah 1, 1/4 ditambah 1. Nggak usah pusing-pusing, saya masih tulis 1/4 tambah 1. Ditambah, ya, 2 ya. Ditambah akar 9/4 ditambah 1. Semuanya ini harus dikali dengan setengah. Oke? Ya, paham ya? Ya. Lalu, dari sini, apa yang kita bisa lakukan? Sama dengan 1 ya. Kalau bisa masih disederhanakan, lakukan penyederhanaan ya. Ini jadinya 5/4 ya. Berarti akar 5/2. Ditambah akar 2. Ditambah yang ini adalah akar 13/2. Oke? Kali dengan setengah. Sudah. Sampai sini aja. Tidak apa-apa. Kecuali nanti diberi, kalau boleh pakai kalkulator ya silakan hitung akar 5 dengan akar 2 dengan akar 13 ini berapa. Kamu juga bisa pakai aproksimasi dong. Akar 5 itu berapa? Akar 5 itu kan di antara akar 4 dan akar 9. Ini 2, akar 5, di sini 3. Di antara 2 dengan 3, tapi lebih dekat dengan 2. Berarti akar 5 ini adalah 2, nggak sampai 2,5 ya. Terus akar 2 itu berapa? Akar 2 itu dekat dengan 1 dan akar 4. Ya. Akar 2 itu dekat dengan antara 1 dengan 2. Tapi dia lebih dekat dengan 1. Ini 1,2. Akar 13 di antara akar 13 di antara akar 9 dengan akar 16. Ya. Ke kiri 4, ke kanan 3. Berarti kemungkinan besar ini adalah 3,5 mungkin ya. Saya ambil pendekatannya aja. Kemungkinan besar ini 2,1. Ya, kalian bisa hitung-hitungan ya adik-adik ya. Nanti berapa ya, mendekati berapa. Nah, untuk riman kanan berarti dengan cara yang mirip, yang sama, tapi perhatikan kalau riman kanan artinya kita ngambilnya, saya bikin warna yang berbeda. Warna biru, berarti untuk interval 0 sampai setengah kita ambil titik yang kanan. Kayak gini dia. Nah, riman kanan itu pakai yang biru ya. Oke. Nah, gini dia. Nah. Ya, begitu ya teman-teman. Kalau riman titik tengah, ambil titik tengah. Di antara 0,5 itu 1/4 titik tengahnya. Berarti ini. Ya, ini titik tengahnya. Oke, saya salah warna supaya tidak bingung. Saya ganti jadi warna hijau saja. Nah, ini dia. Ini titik tengah. Ini kan titik tengahnya berarti di sini dia. Ya, ada ya. Jadi nanti kalau pakai titik tengah gimana, Bu? Berarti yang kita pakai di sini bukan 0 lagi, tapi 1/4. Oke. Habis itu di antara setengah dengan 1, 3/4. Di antara 1 dengan 3/2, 1 dengan 3/2. 1 itu kan 2/2. Berarti 2,5/2. Berarti 5/4. Oke, satu lagi yang terakhir antara 3/2 dengan 2. Berarti 7/4. Ya, beda ya inputannya ya.
Kalau pakai riman kanan gimana, Bu? Oh, berarti di sininya setengah, 1, 3/2, dan 2. Gitu. Aturan trapesium dengan paraboloid, kalian bisa jadikan ini sebagai menambah pengetahuan ya. Trapesium itu seperti apa? Kalau trapesium, adik-adik sekarang lihat, saya hapus ya. Saya hapus semua ini. Trapesium itu tetap sama, kita baginya sebanyak N. Sebanyak yang telah ditentukan. Oke, ini. Oh, no. Trapesium itu seperti apa sih? Sebentar ya. Oke, pada interval yang pertama, ini adalah 1/2, 1, 3/2. Nah, interval yang pertama perhatikan. Ada 2 titik ya. Titik kiri dan titik kanan kita ambil. Garis lurus ya. Nih, antara titik tengah dengan 1 ada 2 titik, kita ambil garis lurus. Begitu juga dengan ini. Kita ambil garis lurus. Beda halnya dengan paraboloida. Paraboloid, dia diambil adalah bentuk paraboloidnya dari 2 buah titik. Jadi ini bisa kalian lihat lebih lanjut di buku paket ya. Ada pertanyaan adik-adik? Silakan jika ada